kita lihat kembali. Bener tak gorine ya. Tak cukup isik ya. Selamat malam, Bude. Selamat Selamat malam buat malam, Bu Harnoko. Selamat malam. Bagaimana? Dek Dira masih di sini? Di sini 1 bulan, Bude. Oh, wah. Seneng, no. Seneng, no. Ngumpul ini, Ada Bude. cucunya. Iya. Natalan di sini. Maksudnya apa? Bisa sendiri. Gendong si Halo, anak Mas ini. Abi. Boleh. Halo, Mbak. Untuk Mbak ini. Halo, Nenek Les. Yang gede ya. Abimanyu. Sugeng dalu, Nek. Sugeng dalu. Oh, benar, ada benar. Benar ya. Gendong si anu ke apa tuh? Aku nek gendong saiki kuwi. Kene kaya ketarik. Tulisannya kita ngapake yang ditutul. Tulisannya kuwi. Iki piye kok ngene apa ditulis? Bude sudah terdengar suaranya Bude Kartono. Sugeng dalu Bu Harnoko. Sekarang sudah terdengar suaranya. Masih belajar nih. Oh, direkam pertemuan ini direkam. Aku nutul apa? Tutul apa ora? Diklik yang got it aja, Bu. Kalau ada tulisannya got it. Ya. Itu Betul ngene Bu Kartono Oh, niku. nggih. Ya, kalau ada Matur nuwun. nggih. Sudah. Tempat saya juga ada ya, Mas. Go it and live meeting. Yang got it aja yang diklik. Dinul. Nggih, Dinunul, Bude. nunul. Belajar ya, Mas. misalnya orang. Baru kali ini ya ada go it dan live. Nah, belajar. Ini turu dalu. Masalah aduh kerasa. Pak Didik, sampun siap dereng? Oh, sendiri-sendiri. Langsung ya. Salah, Kai. Ini. Nah, ini kalau ngagem napa handphone niku anu cilik ya niki. Oh, ini pindah laptop. Aku cuma gitu toh. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Berkah dalem. Menika saking pesisir selatan dalam nembe derek lari-lari anu liburan. Oh, Menika dalem menyiapkan beberapa slide untuk kita bicarakan pada malam hari ini tentang pertemuan ketiga Advent yang mengambil tema keluarga gereja bisa mengerti sebagai Ecclesia Domestika. Nah, Jadi keluarga sebagai sumber kasih. Sing ndi kuwi ya? Nek kene Untuk pertemuan ini mari kita awali dengan ora mlebu suaranya sing ndi? Sing ditutul. nyanyian pembuka. Oh, sebenarnya suara ini loh.
Masuk nggak Mas Yudi? Masuk Sampun toh? suaranya. Masuk. Lagu pembukaan monggo Bu Sisworo. Bu Nardi wow. Oh Bu Nardi monggo. Nggih. Lagu pembukaan 3:15. Ye. Monggo. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Juru selamatku, sudi penuhi janjimu, lama tertutup surga, bukalah palang pintunya. Terpujilah Tuhan datanglah, Beri kami anugerah. Pun. Monggo Bapak Ibu kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih, pada malam hari ini kami lingkungan Alexander, umat-Mu berkumpul kembali melalui pertemuan virtual memasuki Advent ketiga. Kami bersama keluarga-keluarga kami telah Kau ajak untuk menjadi bagian dari gereja sebagai gereja mini, sebagai gereja rumah tangga. Kami menyadari bahwa keluarga kami adalah tempat bertumbuh dan belajar bagi iman anak-anak kami yang akan menjadi penerus gereja di masa yang akan datang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti seperti pada permulaan sekarang permulaan dan sepanjang segala kita. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan penyalaan lilin. Oh, tidak. Monggo Bu Wiwit. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, Agar kami semua dapat cahaya Sama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita, dan berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapak Ibu, di pertemuan ketiga ini menjadi giliran saya untuk sharing. Nah, kami mau jadi kami menyiapkan slide ini supaya proses ketika kita bercerita pada malam hari ini itu bisa lebih jelas. Sebelumnya saya menyapa Pak Sri, Sungdalu Pak Sri, sehat-sehat. Pak Sis, Ugi, sehat-sehat. Budi Kartono, berkah dalam, Inji, sehat sedanten. sehat-sehat puji Tuhan. Om Harnoko dan Nenek semakin hangat karena anak-anak dan cucunya datang.
Ya, Ya, Mas Sidik, matur nuwun. Pinten melih niki enten. Bu Wiwit Sundalu, Mbak Nardi, apa meneh? Pak Kartono, Bu Kartono. Mas Bimo lah pasti. Bude Kartono, ya Mbakan Bude. J, pada malam hari ini kita akan membicarakan Ecclesia Domestica, yaitu keluarga sebagai sumber kasih. Next Mas Bimo, selanjutnya. Jadi di pertemuan ketiga ini ada sebuah catatan awal, kemudian ada Amoris Laetitia, kemudian Pelita Sabda, yaitu tentang Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Tapi piye ya carane? Jadi kemudian catatan akhir. Di Pelita Sabda itu bacaannya adalah bacaan hari Minggu ya ternyata. Jadi setiap pertemuan Advent itu mengambil bacaan hari Minggu Bapak Ibu. Jadi kita sudah mendengarnya. Nanti bisa dibaca lagi untuk apa namanya lebih dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan, itu bisa dibaca di Injil Lukas. Lanjut Mas Timo. Mengenai istilah ini, istilah Ecclesia Domestica itu atau gereja rumah tangga, itu adalah pendekatan gereja yang menurut saya pribadi itu sangat cerdas. Jadi menggambarkan bahwa gereja itu adalah sebuah rumah tangga. Kemudian ketika kita sebagai umat atau sebagai bagian dari gereja, itu kita adalah gereja-gereja kecil. Seperti itu. Gereja ini memang isinya orang pinter-pinter ya, para romo-romo yang mengikuti Konsili Vatikan. Luar biasa mereka menyiapkan dokumen-dokumen yang berguna sebagai rujukan untuk orang Katolik, supaya kalau orang Katolik itu bicara mengenai agama Katolik, mungkin kepada saudara-saudara kita yang bukan orang Katolik, pun juga kepada saudara kita yang umat Kristen misalnya, itu juga mempunyai dasar, Bapak Ibu. Lanjut. Jadi ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber, bahwa pertemuan Advent itu ada pokok-pokok yang seperti ini. Jadi yang pertama tentang keluarga tangguh, itu kita bersama Bu Bambang kemarin, kita sharing betapa kita sudah menjalani kehidupan terlebih dalam masa pandemi ini melalui cerita-cerita, melalui kisah-kisah dari keluarga-keluarga kita masing-masing. Ada sharing dari beberapa ibu-ibu dan juga saudara-saudara kita bahwa pengalaman-pengalaman dalam menghadapi masa pandemi ini khususnya. Lalu yang kedua, kemarin Pak Sri sudah mengarahkan kita bahwa keluarga yang berbenah dan berubah dari tatanan sebelumnya yang kita bebas kemana-mana, menjadi kita harus menyesuaikan diri karena pandemi itu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, gereja itu sering menggunakan kata-kata habitus baru. Dan ternyata habitus itu kita kemudian terapkan dalam kehidupan kita. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, keluarga pendidik utama dan pertama nanti yang akan kita bicarakan, dan di pertemuan selanjutnya nanti
karena pertemuan keempat itu keluarga yang bersukacita dan berkah. Itu nanti yang di minggu ke depan nanti gilirannya. Sinten Mas Bimo, bijang Bu Wiwit ya Mas Bimo ya. Ye, Bu Wiwit. Nah, nanti biar Ibu yang akan mengupasnya. Lanjut Mas Bimo. Ini saya pakai ini. Zoom-nya oleh ini. Jadi di pertemuan pertama itu di lingkungan kita itu lebih kepada sharing. Kemudian kemarin Pak Sri sudah berbagi. Dan hari ini di pertemuan ketiga kita mengarahkan kepada dokumen gereja. Apa-apa saja yang menjadi dasar tentang gereja kita sebagai gereja rumah tangga. Lanjut. Khusus lingkungan kita, di pertemuan ketiga ini yang ada dokumen namanya Amoris Laetitia, itu ringkasan dari dokumen, itu saya kutip dari penjelasannya Keuskupan Agung Semarang. Pada intinya, mengajak umat memahami visi dasar panggilan hidup berkeluarga dalam menggereja dan bermasyarakat. Jadi dalam hidup umat Katolik, seringkali kita mendengar kata-kata panggilan. Dan ketika kita bicara panggilan, pikiran kita pasti kepada panggilan hidup sebagai imam, panggilan hidup sebagai biarawan atau biarawati. Nah, justru para romo, gereja-gereja di seluruh dunia, melalui Konsili Vatikan, saya juga belajar membaca-baca. Konsili Vatikan itu sampai bertahun-tahun dilaksanakan, dari tahun 64 sampai tahun berapa itu, 2-3 tahun, seperti itu. Nah, itu kemudian mengemuka bahwa panggilan sebagai keluarga, panggilan sebagai ibu keluarga, panggilan sebagai bapak keluarga, itu tidak lebih jelek, itu bahkan lebih mulia dari panggilan-panggilan lainnya. Itu yang harus kita pahami, bahwa panggilan kita sebagai keluarga itu sebuah kemuliaan, sebuah keistimewaan. Jadi kehidupan berkeluarga itu juga tidak mudah. Dan tentu saja Bapak Ibu yang senior ya, maksudnya yang umurnya sudah banyak, yang sudah berulang tahun perkawinan 20, 30, atau 40, bahkan 50 itu sudah pengalamannya sudah sangat luar biasa. Dan tentunya nanti mungkin kita bisa berbagi bagaimana Bapak Ibu mengelola keluarga atau manajemen keluarga ala Katolik seperti itu. Lanjut. Nah, dasar-dasarnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada Lumen Gentium, itu dokumen Konsili Vatikan. Kemudian Familiaris Consortio, itu anjuran apostolik John Paul II, dan Katekismus Gereja Katolik. Ini dasar-dasarnya, dokumen-dokumennya, bagaimana keluarga Katolik itu harus dijalankan. Kata-kata harus mungkin kurang pas ya, tapi seyogyanya seperti itu. Kebetulan kita orang Jogja. Lanjut. Ini saya kutip. Jadi apa sih isinya di Lumen Gentium itu, di pasal 11.
Sebab dari persatuan suami istri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah. Untuk melestarikan umat Allah dari abad ke abad, dalam gereja keluarga itu hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman yang pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing secara istimewa panggilan rohani. Jadi, Bapak Ibu tentunya memahami bahwa iman anak-anak kita di dalam lingkungan kita keluarga itu berawal dari kita sebagai orang tuanya. Gereja mengamanatkan kepada kita sebagai orang tua melalui sakramen perkawinan supaya kita mendidik anak-anak kita secara Katolik. Nah, itu ada dasar-dasarnya. Maka bisa sebagai bacaan, bisa sebagai pengetahuan, apa sih yang harus dilakukan. Tidak bisa kita kemudian menyerahkan sepenuhnya itu kepada guru di sekolah, misalnya seperti itu. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Lanjut. Yang berikutnya adalah Familiaris Conversio 21. Ini John Paul. Paulus II ini memang sangat terkenal, sangat memperhatikan keluarga. Anjuran apostolik Paus Yohanes Paulus, yang kedua tentang peranan keluarga Kristen. Kita membacanya Kristiani ya, kalau untuk orang Indonesia. Keluarga Kristiani secara khas menampilkan dan mewujudkan persekutuan gerejawi. Oleh karena itu pula dapat atau harus disebut sebagai gereja rumah tangga. Jadi kita ini dalam rumah tangga, kita ini sebagai dalam keluarga secara Katolik, kita ini sebagai pemimpin gereja kecil. Ya, Mama Mi, Ide Kartono, Pak De Kartono, seperti itu. DC, Spasis, itu sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin gereja kecil. Lanjut. Kemudian ini dokumen lagi, yaitu Katekismus Gereja Katolik tahun 92. Keluarga-keluarga Kristen itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang itu dan meyakinkan. Karena itu, Konsili Vatikan II menamakan keluarga menurut sebuah ungkapan tua, Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau kita bicara keluarga itu sebagai sebuah perkawinan, tentu saja tidak ada perceraian ya. Tidak ada pemisahan ya, karena itu gereja. Gereja masuk pisah, kan orang pas. Lanjut. Nah, Paus yang berikutnya ini, seorang uskup Jesuit dari Argentina ini memang luar biasa. Bapak Ibu tentunya sudah sering mendengar, sering membaca cerita tentang bagaimana kesederhanaan dan bagaimana pandangan beliau, Paus Fransiskus ini, terhadap keluarga. Saya menonton beberapa film yang menceritakan tentang bagaimana Paus Fransiskus. Memang kehidupan iman Katolik atau Kristiani di negara Amerika Latin itu subur, sehingga sudah menjadi semacam kebudayaan bagaimana mereka
relasi antara umat satu dan yang lain. Kalau Ibu Bapak Perso, jabatan uskup itu tentu saja kan jabatan yang tinggi ya, yang kalau misalnya duduk harus disiapkan kursi khusus, misalnya kita sedang dahar juga diambilkan tempat yang khusus dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita-cerita tentang Paus Fransiskus ini, jauh dari itu. Kehidupannya itu sangat sederhana dan bermasyarakat. Beliau yang ke tukang sul sepatu sendiri, ngesul ke sepatu, dandak ke sepatu ini sendiri, gitu, dia berangkat sendiri, naik angkutan umum, seperti itu. Itu bukan cerita karangan, itu. Beliau ini seorang Jesuit yang kemudian mengambil nama Fransiskus ya sebagai refleksi dari hidupnya sahabat orang miskin. Itu luar biasa. Beliau menulis atau memberikan tulisan-tulisan atau anjuran, seruan tentang bagaimana itu gereja keluarga itu harus dijalankan. Misalnya seruan apostolik Amoris Laetitia itu tanggal 19 Maret 2016. Dirilis tanggal 8 April, itu dokumen. Kemudian ada sinode luar biasa tanggal 5 sampai 9 Oktober, tantangan-tantangan pastoral keluarga dalam konteks evangelisasi, pembaharuan hidup. Kemudian sinode biasa di Roma 4 sampai 25 Oktober itu tentang panggilan dan perutusan keluarga dalam gereja dan dunia sekarang. Lanjut. Tinggal sebentar. Ini lebih kepada bagaimana pesan atau akar dari keluarga itu seharusnya sebagai Katolik. Banyak prinsip hidup dalam pandangan terhadap suatu hal dipelajari, diterima dalam keluarga. Itu iya, karena seperti saya orang Jawa, bapak saya orang Ambarawa, budayanya orang Ambarawa yang didapatkan dari bapaknya yang orang Klaten, seperti itu. Kemudian ibu saya orang Jogja, saya besar di Jogja, keturunannya orang Jogja, itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan keluarga. Misalnya seperti itu. Kemudian banyak orang bertindak sepanjang hidupnya dengan cara tertentu karena menganggap benar cara bertindak yang telah diserap sejak masa kanak-kanak. Inilah yang disebut proses osmosis. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga kita karena saya mendapatkan ajaran dari bapak saya atau dari simbah saya, maka kemudian itu menganggap hal itu benar, kemudian kami laksanakan, kami ajarkan kepada Abimanyu, seperti itu. Turun-temurun seperti itu. Maka kata-katanya adalah demikian telah diajarkan kepada saya atau itulah yang telah berkali-kali diajarkan kepada saya. Seperti kalau Nenek Les itu akan mengatakan, lah si Bu kae ngajari aku ngono kuwi Mas, nah, seperti itu. Jadi apa yang dijalankan Nenek Les sedikit banyak itu juga karena pesan atau ajaran-ajaran dari ibunya. Seperti itu. Maka keluarga harus menjadi tempat untuk memilah-milah secara kritis terhadap pesan dan informasi terutama lewat media. Sekarang ini kita kan hidup berdampingan dengan banyak umat lain dalam lingkungan kita, misalnya di Besari ini Katolik, umat Katolik, masih ada umat Kristen dan ada umat Muslim. Kita melihat setiap hari bagaimana mereka hidup dalam keluarga, bagaimana mereka berkomunitas, itu sangat mempengaruhi kita. Nah, penting bagi kita untuk kita itu tetap berada di jalan yang seharusnya sebagai orang Katolik, misalnya kayak gitu. Jadi, kalau mereka itu caranya seperti itu, ya monggo gitu aja.
tanpa harus kita itu menunjukkan bahwa kita ini wah kita yang paling baik atau seperti apa, tidak, tapi lebih kepada kita punya aturan sendiri kayak gitu. Lanjut, betapa strateginya keluarga untuk mengeluarkan warisan kebahagiaan dan sebagainya. Ya, saya pikir Bapak Ibu jelas. Nah, ajakan gereja untuk Natal adalah seperti ini. Memberi dan berbagi terutama kepada yang membutuhkan, bertobat, mengubah cara menjadi lebih baik. Kemudian dalam penantian di masa depan ini, dokumen ini menjadi panduan dan cerita tentang bagaimana keluarga itu kemarin saya dapatkan dari Romo Paroki Kalasan yang membaptis cucu kami. Jadi di keluarga besar kami itu kami sudah punya cucu. Jadi saya bisa dipanggil Simbah. Jangan kalau English ya Mbak. Iya, gimana? Romo siapa namanya? Romo Yudo. Romo Yudo itu masih muda, ganteng, besar gitu. Beliau menceritakan pengalamannya ketika beliau itu masih kecil. Kalau ke gereja itu dengan bapak ibunya. Ibunya masuk gereja, bapaknya ngangkring di depan gereja. Ada angkringan gitu. Dan Bapak Ibu pasti bersel. Romo Yudo itu kemudian, Romo Yudo kecil, itu kalau ke gereja akan ikut ibunya atau ikut ngangkring bapaknya kira-kira? Ibunya. Ya. Karena cowok kecil yang ini pasti biasanya dekat dengan bapaknya, maka kemudian dia akan ikut ngangkring itu. Nah, tapi kemudian ketika cerita itu berlanjut, anak muda kecil yang ngangkring dengan bapaknya itu menjadi seorang pastor, tentunya proses dalam keluarga ini kan sungguh luar biasa. Karena kemudian sang bapak ini kemudian diajak seiring dengan pertumbuhan Romo Yudo itu, seiring dengan pertumbuhan umurnya, tanggung jawab bapaknya terhadap imannya anak ini mengikuti. Sehingga kemudian bapaknya yang tadinya itu kalau gereja ngangkring, seiring dengan pertumbuhan Romo yang kemudian menjadi Musdinal, menjadi OMK, itu bapaknya pelan-pelan masuk gereja. Karena kan nggak mungkin kemudian anaknya pinter mlebu ning gitu terus bapaknya jago ikut ngangkring di luar seperti itu Bapak Ibu. Jadi cerita-cerita semacam itu mungkin ada dan menurut saya itu sangat menarik. Lanjut. Jadi itulah Bapak Ibu dokumen-dokumen dari gereja yang mengajak kita untuk menjadi Katolik yang sebenarnya Katolik. Iman berawal dari keluarga. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana iman sebuah keluarga itu bisa dilihat dari bagaimana anaknya. Mas Bimo nanti dokumennya ini bisa di-share di grup supaya Bapak Ibu bisa membaca-baca nanti atau di Japri aja Mas, supaya kalau di grup itu karena di grup itu biasanya tumpuk-tumpuk dengan yang lain jadi nanti tidak kewoco. Di Japri saja nanti biar Mas Bimo yang menjapri sebelumnya. Jadi ya, itu Bapak Ibu yang ingin kemudian kita isi di babak selanjutnya ini sekarang ini adalah kita sharing pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ya 1-2 saja sedikit berbagi tentang bagaimana Bapak Ibu mengkatolikan anaknya. Bagaimana perjuangan Bapak Ibu mendorong anaknya tetap menjadi Katolik.
misalnya sudah ada yang iri-iri tapi agamanya beda gitu, terus ditahan-tahan dulu, misalnya seperti itu. Wah, ojo sik iki kok lagi jane apik tapi kok beda imane iki ya ojo sik gitu. Terus apa yang dilakukan mungkin terus bisa juga mendorong anaknya untuk rajin dan terlibat dalam kehidupan gereja misalnya seperti itu. Monggo kita sharing bagaimana Bapak Ibu, mungkin ini ceritanya sudah masa lalu ya, mendorong, atau kalau ya Mas Bimo dan Mbak Arin itu ya bagaimana Mas Bimo dan Mbak Arin didorong oleh orang tuanya seperti itu. Monggo, pinten Kang badhe sharing. Boleh saya mengawali dulu, Mas Didi? Monggo, Mbak Sis. Jadi topik pertemuan kita ini keluarga sebagai eklesia domestika. Monggo kita amati halaman 22 sama-sama. Nanti saya bacakan. Di sini dikatakan bahwa umat diajak menyadari kembali keluarga harus dapat menjadi imam, nabi, dan raja bagi anak dan anggotanya. Lalu apa maksudnya menjadi imam? Keluarga seharusnya menjadikan dirinya sebagai pengudus. Nah, ini tugasnya imam di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya sebagai nabi, begitu juga keluarga seharusnya menjadi tempat teladan dan asuhan moral serta rohani bagi hidup anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai raja. Dan akhirnya keluarga harus menjadi pamomong dan pelindung anak-anaknya. Jadi ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas Tritugas Kristus di dalam keluarga kita. Jadi menjadi nabi, imam, dan raja. Jadi sementara dari saya mengamati di sini, poin yang sangat penting di dalam keluarga, masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam keluarga menjadi imam, nabi, dan raja. Dan itu memberikan contoh yang sangat baik. Artinya, agar orang tua bisa menjadi panutan dengan rumusan-rumusan tadi sebagai nabi, imam, dan raja. Matur nuwun. Oh iya. Matur nuwun Mbak Sis. Mbak Sis mengingatkan bahwa keluarga itu punya 3 pilar pokok itu tadi. Lanjut. Dekartono, monggo cerita sedikit. Menawi dalem rumaos mboten pinter atau mboten pinter agama mila lare-lare wit alit menika dalem usahaaken sekolah wonten panggenanipun Kanisius supados saged pun didik agami ingkang sae. Mergi bapak ibunipun mboten pinter agama. Matur nuwun Bude. Jadi Bude punya cara karena bapak dan ibunya pinter nunggu bawa numpak dokter ora pinter niku kan nggih buat pas Bude. Maksudnya tentang pandangan agama, Mungkin nggih nggih napa? Bapak tak golek duit wae sik anake bisa. Diajarin sekolah. Betul apa Bude? Itu juga baik karena kan kemudian menghidupi sekolah Katolik. Sae, matur nuwun Bude. Sami-sami. Nenek Les. Matur nuwun Mas Didi. Bendalu sedaya. Mas Didi, saya itu kan dari orang tua Muslim. Ya. Terus untuk kehidupan menjadi Katolik
bagi diri saya sendiri itu juga memerlukan perjuangan yang besar ya, apalagi harus mendidik anak, walaupun Mas Harnoko itu juga orang Katolik sejak kecil ya. Jadi seperti yang pertama, seperti Budi Kartono, saya karena merasa tidak bisa mendidik anak-anak dalam hal agama, jadi anak-anak disekolahkan di sekolahan Katolik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berusaha anak-anak itu sejak kecil saya libatkan dalam semua kegiatan. Jadi kalau ada latihan KUR, ada BKSN, ada Rosario, itu anak-anak itu selalu saya ajak. Jadi kalau anak-anak pada tidur, nanti pulangnya itu saya gendong satu, Pak Harnoko gendong satu, seperti itu. Ya, dan itu saya rasakan dampaknya setelah anak-anak itu besar. Kadang saya kalau mau pertemuan lingkungan itu saya males. Kalau mau latihan KUR itu saya males. Tapi justru anak-anak yang memberi semangat. Mama enggak ikut latihan. Mama enggak sembayangan mah. Gitu itu. Sehingga anak-anak saya aja mengingatkan ke saya, kok saya tidak ikut gitu ya. Mungkin seperti itu Mas Didik yang saya rasakan. Terima kasih. Matur nuwun Nenek Les. Jadi cerita Nenek Les yang berangkat dari bukan Katolik, kemudian perjuangan menjadi Katolik untuk mendapatkan Om Harnoko. Balik. Betul, iya betul. Iya, saya harusnya kerja di Jakarta kok pulang ke Jogja. Bangke niku sudah diarahkan itu oleh rencana Tuhan itu. Kinten malih. Mbak Nardi. Sebentar. Oh, Bastis monggo. Kami waktu anak-anak masih kecil, kalau ke gereja semua saya ajak ke gereja dengan bertumbuh berkembangnya mereka terus menjadi misioner. Bertumbuh berkembang dalam iman, jadi mereka dengan sendirinya berkembang sendiri imannya, di samping dari pendidikan kita dalam keluarga. Terus setelah dewasa ini mengenai seperti yang dikatakan Mas tadi, misalnya punya pacar terus bukan seiman. Ini anak saya Dek Yanti itu. Mbak Yanti. Ya, pacarnya waktu SMA ya. Dia itu pacarnya non Katolik. Katolik, saya kasih pengertian, gini, seandainya Dek Yanti dengan dia jadi, terus nanti kalau punya anak, misalnya anaknya saling berdebat dalam agama, apakah orang tua tidak susah, susah ya. Terus tua juga ikut merasakan toh. Jadi hanya yang dialami di Yati dan keluarga di Tanti, saya sih pengertian seperti itu. Terus nampaknya dia itu sadar, terus putus dengan maka anak-anak saya kalau punya pacar ya yang seiman itu sudah membantu permasalahan ya dalam untuk menghadapi berkeluarga. Terus ternyata mereka semua ini ya punya pasangan seiman. Sebagai orang tua
ya bersyukurlahnya anak-anak sudah bisa berpikir sendiri, dalam iman mereka sudah bertumbuh berkembang sendiri. Demikian Mas Didi. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Sis. Lajeng. Halo Mas Didi. Nggih, monggo. Pengalaman untuk anak menjadi Katolik nih Mas Didi. Nggih. Aku kalau anak-anak sudah saya didik secara Katolik. Kebetulan anak saya yang nomor 2 Alexander Seto, kebetulan calonnya itu dulu Muslim Mas Didi. Siska itu Muslim. Waktu itu begitu Seto sudah kerja, dia sudah gandeng-gandeng kayak gini, ditanting sama Pak Nardi. Kalau memang kamu betul-betul sama Seto, kamu harus masuk Katolik. Waktu itu masih Romo Andita Mas Didi. Kita sudah konsultasi Romo Andita, mau minta pelajaran sama Romo Andita biar mau dibaptis di sini. Ternyata bapaknya sudah menyikapi sendiri, dipanggilkan kalau di sini mungkin ketua lingkungan, Mas. Katekis apa ketua lingkungan dipanggil di sana kalau tiap Selasa diajar agama Katolik Siska itu. Dia jadi bapaknya manggil, kebetulan bapaknya Katolik, kalau ibunya Muslim. Puji Tuhan dia mau bisa baptis. Pada saat baptis ibunya itu ikut nungguin Mas Didi. Pas malam Paskah itu baptis di gereja Macanan yang untuk pemberkatan itu, ibunya ikut datang, terus di rumah ya dimasak-masakan untuk syukuran kayak gitu. Jadi PR-nya sekarang itu ibunya kan katanya janji kalau Siska mau Katolik dia mau masuk Katolik. Jadi kita itu besan anak-anak mendekati, karena Romo Isfri sendiri sudah bilang tak baptis langsung, wis nggak usah pakai pelajaran, nggak pernah, sudah sepuh, tapi beliaunya masih menunda-nunda. Jadi kita kadang rayu sebenarnya ini kita masih rayu, semoga nanti bisa mau dibaptis masuk Katolik. Itu Mas Didi. Matur nuwun Mbak Nardi. Selamat bergabung Mbak Oyen dan Mas Yuda. Lanjut Bu Wiwit. Sharing yang sudah punya anak laki-laki. Monggo. Kalau gereja keluarga sebagai eklesia kita, sebagai gereja rumah tangga, gereja ada di dalam rumah tangga saya itu ada gerejanya dan saya sebagai kepalanya rumah tangga, jadi single parent. Kalau mau dilihat berat, tetapi dilakoni saja, mengalir saja. Kalau saya menjadi kepala kemudian menggurui anak-anak waktu masih kecil itu seperti nenek, seperti keluarga-keluarga yang lain, mereka masih bisa digendong, masih bisa dibawa, ayo sembayangan, ayo lagi ampun, ayo jadi benar, masih bisa seperti itu. Tetapi ketika sudah mulai beranjak kuliah itu mereka sudah punya acara sendiri-sendiri. Ya artinya mau nggak mau sebagai kepala rumah tangga ya bisanya hanya berdoa supaya anak-anak itu tetap aktif dengan Tuhan, supaya anak-anak tetap mau aktif bergur di kegiatan-kegiatan lingkungan, paroki atau wilayah. Jadi saya tidak bisa menggendong lagi, tidak bisa menyuruh lagi, tetapi ya hanya memberi contoh, memberi teladan. Pokoknya kegiatan saya karena memang hanya pengangguran ya sebetulnya hanya foto gereja itu saja. Saya kira itu. Cuman saya yang pernah semacam diingatkan ketika saya absen di ini saja, absen tidak
mengikuti misa harian. Anak-anak itu protes, kenapa mama tadi kok nggak bisa? Dia hanya bertanya, tetapi saya rasanya juga diingatkan, oh berarti aku setiap hari bisa ini. Mereka tentrem, yang jelas anak-anak itu tentrem, ayem ketika orang tuanya itu ikut misa, itu aja yang saya tangkap. Setiap saya tidak misa itu, kenapa mama tadi kok kesiangan kok? Saya kira itu yang bisa saya sharingkan, Mas Didi. Matur nuwun Bu Wiwit, sharingnya juga dari Mbak Narti tadi mengawali prosesnya mengkatolikan Siska itu, prosesnya masih ada PR, mertuane Seto, kemudian Bu Wiwit bercerita tentang bagaimana anak-anak kecil mirip-mirip nenek les ya, perjalanannya kecil digendong-gendong, didorong-dorong, kemudian ketika sudah mulai gede bisa ngomong, bisa ngelokke gitu. Itu bisa menjadi menjadi pengingat, reminder gitu. Matur nuwun Bu Wiwit. Belum Pak Sri. Mas Bima. Mas Bima juga punya pengalaman ini, didorong oleh Pak mertua ini. Mungkin kalau saya, kalau tadi kan sharing mengkristenkan anaknya, kalau saya mungkin korban kristenisasi orang tua gitu ya. Katolikisasi. Karena kecil saya Kristen. Mungkin hampir mirip dengan yang ceritakan tadi, kalau ketika kecil itu kan biasanya masih umur SD itu kan anak-anak biasanya ikut ke gereja bersama orang tua begitu ya, mau nggak mau. Kalau saya masih ingat itu di rumah, di lingkungan itu kan kalau sekolah minggu di tempat kami keliling dibagi per rumah di lingkungan begitu. Nah, ibu itu selalu sebisa mungkin menyediakan tempat di rumahnya sesering mungkin. Jadi anak-anak mau nggak mau pasti ikut sekolah minggu. Jadi kan itu semacam sedikit paksaan, tapi mau nggak mau kan kalau sudah temannya datang ya harus segera mandi dan siap-siap. Lalu ketika beranjak ke SMP, SMA begitu kan biasanya anak-anak mulai mengenal dunia luar gitu ya, mulai ke gereja tidak bareng orang tua, lalu berangkat sendiri. Biasanya kalau minggu itu ditanya Bapak Ibu, gereja ora, males ya. Jawabannya cuma simpel, Kristen kok orang yang gereja. Nah, jawaban yang simpel itu malah sedikit mengetuk. Oh iya ya, nek gereja terus yang dine. Jadi akhirnya ya mau nggak mau itu akhirnya ya kalau setiap minggu ya harus menyediakan waktu ke gereja, kalau nggak pagi ya sore. Dan itu terbawa sampai besar. Saya kira seperti itu. Itu sharingnya. Matur nuwun Mas Bima. Mas Bima ini berarti kan bercerita refleksi dari tadi yang diatur oleh Bapak Ibu ya, bahwa mereka mendidik anaknya. Kalau di Kartolo tadi menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik seperti itu. Nah, Mas Bimo ini diarahkan. Ini berarti kan ajaran gereja itu sebetulnya bukan omong kosong ya, karena sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dan sudah ada korbannya, Mas Bimo misalnya seperti itu. Itu produknya maksudnya gitu. Ada satu produk lagi yang mau sharing, Mbak Oyen, sharing ayo. Halo Pak D. Ayo, selamat malam. Ini off-cam dulu ya sambil Nina Bobo Indira. Oke. Nggih. Pripun Pak D? Sharing Sugeng dalu Mbak Bapak Oyen Ibu. Sebagai anak yang dididik secara Katolik, apa yang Mbak Oyen rasakan? Bagaimana sekarang kemudian Mbak Oyen mencoba itu dengan Dira misalnya? Monggo. Nggih. Nggih, kalau pengalaman saya waktu dulu dididik kakung sama nenek les itu ya apa ya?
yang saya rasakan sekarang tuh malah itu membantu saya gitu loh Pak D. Jadi kalau enggak orang tua tidak mengarahkan seperti itu tuh saya tidak bisa memberikan contoh untuk mendidik anak saya kedira gitu. Nah, tetapi kan permasalahannya yang sekarang ini kan kondisinya kita tidak bisa bertemu banyak orang gitu ya Pak D, tidak bisa ada acara gereja yang tatap muka gitu. Jadi kalau sekarang yang saya alami itu kesulitannya gimana sosialisasi Dira ini dengan teman-teman seusianya yang Katolik gitu loh Pak D. Jadi kayak sekolah minggu itu gimana? Apalagi kalau di Jakarta itu kan saya harus ketemu dengan ketua lingkungannya lagi, rumahnya gimana, nanti apa acaranya kayak gimana? Karena kemarin saya sempat ke sana, mau sowan ke ketua lingkungannya pun juga kok tidak ada respon gitu. Makanya kemarin ketika Mbak Tiwi itu memberikan informasi ada sekolah minggu di Nino Martani yang lewat Zoom itu, saya coba ikutkan ke Dira supaya Dira itu mengenal kegiatan gereja untuk teman-teman seusianya itu apa. Cuman ternyata kalau kelemahannya online itu tuh anak jadi apa ya Pak D, susah gitu loh. Masih terasa asing. Nggih. Oh ya, interaksinya ya. Nggih, makanya dari pengalaman saya dulu gimana sih diajarin sama Bu Papang waktu sekolah minggu gimana, terus dengan Bu Endarto dulu gimana, terus dengan Mbak Angga yang sempat mengajarkan ke anak-anak Pia di Jambusari seperti apa, terus ke siapa lagi ya dulu, terus jadi saya belajar dari situ gitu loh Pak D untuk mengajarkan ke Dira, oh apa aja sih anak-anak kecil dulu tuh, saya dulu tuh diajarinnya gimana sih, oh lagu-lagu gereja, oke. Terus langsung cerita kitab sucinya tapi yang sederhana-sederhana gitu loh Pak D. Supaya anak itu cuma mengenal dulu lah, nggak usah yang sampai gimana-gimana gitu. Dan puji Tuhannya Dira senang dengan nyanyi, ya sudah saya kenalkannya dengan lagu-lagu gereja anak-anak seperti itu. Ya, Mbak Oyen terima kasih ya sudah sharing pengalamannya dan juga sekarang menghadapi kehidupan yang nyata bagaimana, tapi pengalaman-pengalaman Mbak Oyen dulu dididik tentu akan menjadi mewarnai bagaimana. Ini sekarang ada habitus baru karena kita pandemi, jadi pelan-pelan beradaptasi. Matur nuwun Mbak Oyen. Sami-sami Pak D. Pak Sri, monggo Pak Sri. Diparingi kenong Pak Sri. Dereng-gong kenong rin. Iya, matur nuwun Mas. Kita sudah mendengar banyak sekali pengalaman-pengalaman dari keluarga-keluarga. Bagaimana mengembangkan anak-anak di dalam keluarga agar menjadi umat Tuhan yang baik secara Katolik. Gitu. Nah, sebetulnya pada malam hari ini itu kita membahas tentang keluarga. Itu di buku pegangan itu dipetik dari ajaran Paus Fransiskus tentang keluarga yang diberi nama Amoris Laetitia. Bukunya seperti ini. Ini hadiah dari Mas Didi. Ternyata persis seperti ini yang diambil. Dan itu ini bagus. Karena ini sudah menjadi dokumen gereja, maka ini menjadi dogma bagi kita yang tidak bisa dibantah. Kalau mau ya begitu, kalau tidak mau ya jangan di situ. Itu artinya dogma itu gampangnya begitu. Nah, saya melihat dalam bab pertama itu tentang keluarga. Keluarga ini menurut Paus Fransiskus mengatakan keluarga merupakan tempat anak-anak
dididik di dalam iman. Jadi pendidikan iman itu ternyata di dalam keluarga. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Maka gereja harus turun tangan melalui sekolah minggu, melalui kemudian kegiatan-kegiatan remaja dan sebagainya. Itu menampung ketidakmampuan keluarga untuk memberikan pelajaran iman kepada anak-anak kita. Yang paling pokok sebenarnya adalah keteladanan bagi kita. Waktu saya membesarkan anak-anak, saya hanya berprinsip 2, keteladanan dan konsekuensi. Kalau saya menginginkan anak-anak ke gereja, maka saya juga harus ke gereja terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak suruh ke gereja, saya di rumah, terbalik. Nah, keteladanan ini sangat penting, keteladanan ini. Kemudian konsekuensi. Konsekuensinya itu banyak. Kalau ingin menjadi orang baik secara baik, konsekuensinya harus ikut pelajaran agama Katolik. Maka anak-anak saya pada waktu itu kan di tempat kerja itu sebulan sekali ketemu Romo. Sehingga hanya ditangani oleh prodiakon. Maka anak-anak saya itu saya ikutkan dalam kegiatan-kegiatan miskinar dan sebagainya. Itu sebagai penambah pengalaman bagi anak-anak. Kemudian pertama, ini menurut Paus. Terus sekolah itu gimana? Sekolah itu pelengkap. Kalau iman kita tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, maka gereja turun tangan. Kalau ilmu pengetahuan kita tidak mampu memberikan apa yang diminta oleh anak, maka kita bekerja sama dengan sekolah. Jadi pendidikan iman tidak bisa diserahkan di sekolah. Sekolah itu adalah tempat untuk bersosialisasi. Kemudian juga belajar bergaul dengan orang yang tidak seiman. Dan dalam keluarga saya, terus terang Bapak Ibu, untuk menjadi Katolik itu tidak mudah. Karena almarhum istri saya itu satu-satunya keluarga mertua saya yang masuk ke gereja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa tantangannya. Sehingga kalau saya tidak betul-betul serius mengembangkan anak-anak saya, maka nanti akan, kalau orang Jawa katakan, dibelahke nanti. Nah, saya tidak mau terjadi hal semacam ini. Kemudian pada bab 7, ada lagi yang saya ambil di sini, pendidikan moral. Orang tua hendaknya mengembangkan moralitas anak dengan teladan dan nasihat. Nah, ini dia. Kembali lagi, keteladanan dalam pendidikan moral. Kemudian, orang tua hendaknya punya waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka. Di mana anak-anak mereka? Sedang apa mereka? Mereka mengerjakan apa? Siapa temannya? Kapan pulang? Nah, sehingga rumah, keluarga, itu bukan sekedar home fisik, ya, tetapi menjadi host, gitu. Tempat berkumpulnya keluarga, tempat berbagi keluarga, tempat mengembangkan keluarga. Suka duka dicurahkan di dalam keluarga. Akan berbahaya kalau anak-anak mengalami kesulitan, kemudian dicurahkan di luar keluarga. Syukur-syukur kalau yang dicurhati itu baik, nggak masalah. Tetapi kalau yang dicurhati itu orang yang tidak
bertanggung jawab, kita bisa bayangkan, dan itu bisa banyak terjadi hal-hal seperti itu. Maka perlulah bagi Bapak Ibu yang putra-putranya masih kecil, ikut kegiatan di gereja, ikut sekolah minggu misalnya. Yang remaja ikut di dalam kegiatan remaja. Dengan demikian maka pendidikan iman itu akan menjadi kembang lebih baik. Kemudian ada lagi, anak-anak juga perlu ditegur bila ia berbuat salah. Mereka perlu dilatih untuk meminta maaf dan mengganti rugi. Pertemuan minggu lalu, salah satu contohnya adalah seorang bapak yang berani minta maaf. Itu satu keberanian yang luar biasa. Seorang bapak berani minta maaf kepada putranya. Itu kebesaran hati. Dan itulah yang perlu ditanamkan pada anak. Anak-anak juga perlu diberi kesadaran bahwa orang tua mereka tidak sempurna. Ada kekurangan. Tetapi memiliki hal-hal positif yang perlu diteladani. Kita harus berterus terang kepada anak-anak. Orang tua itu bukan segala-galanya, bukan yang sempurna. Kalau sempurna tidak perlu sekolah, tidak perlu ikut ke gereja, dan sebagainya. Terusnya, keluarga merupakan sekolah nilai-nilai manusiawi yang pertama, di mana anak-anak belajar menggunakan kebebasan dengan bijaksana. Kebebasan dengan bijaksana, direm. Hasil pembelajaran tersebut mempengaruhi mereka seumur hidup. Kalau di dalam keluarga sudah sering terjadi pertengkaran secara terbuka antara kedua orang tua, ini berbahaya kalau sampai dilihat oleh anak-anak. Nah, berikutnya, keluarga adalah tempat pertama untuk sosialisasi, di mana anak-anak belajar berkomunikasi dengan orang-orang lain. Karena sebelum mengenal orang lain, anak itu mengenal anggota keluarga dulu. Anggota keluarga bermacam-macam. Kalau keluarga besar, orangnya aja bermacam-macam. Nah, sesuai itu baru bersosialisasi di luar keluarga, di luar rumah. Dan Bapak Ibu sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita pelajari dari ajaran Paus Fransiskus ini tentang keluarga. Kita butuh waktu yang banyak, yang panjang. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini melalui Mas Didi, melalui Bapak Ibu, sharing pengalaman-pengalaman ini akan menjadikan kekayaan kita menjadi lebih kaya. Kalau putranya sudah besar, mungkin dibagikan kepada cucu-cucu di rumah. Angkatan Mas Didi. Matur nuwun Pak Sri, Bapak Ibu. Saya pikir tidak usah dibundeli ya, karena ini biar nomor ini begitu. Cerita-cerita ini menjadi kekayaan kita. Jadi tentang bagaimana keluarga bertumbuh imannya, itu Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan, menceritakan pengalaman-pengalamannya dengan segala kebitaannya dan segala ketidakbisaannya. Gereja menghendaki keluarga itu sebagai agen kegiatan pastoral. Jadi memang kayak ceritanya Nenek, ceritanya Bu Nardi, ceritanya Bu Wiwi, juga Pak Sri, Mas Bimo, pun juga ceritanya Oyen tadi, itu mengarah ke situ. Jadi mengenalkan kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan-kegiatan gereja. Lalu ditekankannya lagi, lebih ditekankan itu kepada bagaimana gereja, kita, itu solider terhadap orang miskin. Nah, itu yang khususnya dalam pewartaan Injil dan kesaksian tentang
solidaritas terhadap orang miskin. Nah, itu harus diwujudkan, misalnya dengan mengajak nyumbang, memperhatikan saudara-saudara yang tidak punya, yang tidak beruntung. Kemudian yang lain adalah terbuka terhadap beragam orang. Jadi sudah dari kecil memang agak bagi keluarga seperti saya misalnya, kami diskusi panjang ketika akan menyekolahkan Abimanyu ke SMP negeri, tidak ke SMP Katolik gitu, karena kami dulu mendapat pesan dari almarhum Kakung Cet itu, Kakung Suparno, itu bahwa sedapat mungkin itu anak mengenal sesamanya. Sesamanya yang ditekankan Kakung adalah kenyataan bahwa kita ini hidup tidak sama. Ada orang-orang Muslim, ada orang-orang Katolik, Kristen, dan lain-lain itu. Itu akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan iman anak-anak yang sekolah Katolik-Katolik terus, atau sekolah yang ada negeri-negerinya, itu akan sangat kelihatan nanti ketika dewasa, munculnya seperti itu. Nah, kita harus pandai-pandai mencari keseimbangan itu, sehingga kita akan mendapatkan ideal. Tidak sempurna, tapi ideal. Seperti dikatakan oleh Pak Sri tadi. Kemudian concern yang lain adalah pelindungan terhadap ciptaan. Ini bagaimana gereja mendorong kita itu mencintai lingkungan hidup. Dan komitmen untuk hidup baik, mengamalkan belas kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi gereja itu mendorong kita berbuat baik. Gereja mendorong kita peduli terhadap sesama. Nah, ketika sesama ini memang kemudian sesama orang Katolik, sesama orang Jambu Sari, kayak gitu kan. Nanti itu yang harus kemudian digodok dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa di Advent pertama itu lita sabdanya yaitu Lukas bab 3 10-18. Itu Yohanes Pembaptis membaptis kita dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan membaptis dengan apa Mas? Kalau Yohanes membaptis dengan air, kalau Tuhan Yesus akan membaptis dengan berkat Tuhan ya. Kemudian minggu kedua, Advent kedua adalah seruan Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Yaitu dengan bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu di minggu kedua. Lalu di minggu ketiga ini, itu adalah ajakan pertobatan yang radikal. Jadi kata-katanya itu seperti ini. Jika kamu mempunyai 2 helai baju, berikan yang satunya kepada. Jadi kemudian yang jujur itu jangan menagih lebih daripada yang sudah ditentukan. Misalnya kepada pemungut cukai. Artinya kita tidak boleh curang dalam hidup kita. Kemudian kita adil dan tidak main kuasa. Nah, Bapak Ibu kan mungkin kita sama-sama melihat dalam kehidupan di sehari-hari dari berita. Kalau mungkin sekarang yang sering diinin orang adalah bagaimana banyak orang Muslim misalnya mendorong Indonesia menjadi negara Muslim karena merasa bahwa jumlahnya banyak. Jadi ini main kuasa seperti itu. Jadi karena dia jumlahnya banyak, maka kemudian kita mendorong supaya ini menjadi negara Muslim. Itu contohnya. Main kuasa lagi itu ketika orang dalam posisinya
biasanya ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jadi RT atau kalau tidak disowani Pak RT misalnya ya tidak mau tanda tangan misalnya gitu kalau ada seperti itu. Tapi kalau RT-nya Katolik tidak. Saya yakin itu sudah sangat memahami tentang pelayanan. Jadi itu Bapak Ibu hal-hal yang penting untuk kita pahami bersama dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus di masa Advent ini, terlebih di dalam pandemi, di mana situasi kita tidak menentu dan lain sebagainya, supaya kita menyadari kerapuhan emosional kita, sehingga kita tidak merusak, tidak merusak orang lain dan juga tidak merusak diri sendiri. Saya pikir kita harus juga mengalah, misalnya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik, misalnya beliau mempunyai potensi untuk melakukan pelayanan, ya monggo. Kita mencari tempat pelayanan yang lain seperti itu. Kemudian mendorong keluarga untuk menjadi tetap selalu sabar. Ini yang penting. Bapak Ibu, tidak terasa sudah jam 8:30 hampir. Luar biasa. Baik. Pengalaman Bapak Ibu itu memperkaya iman kita. Saya pun juga begitu. Tadi ada Oyen. Nah, kebetulan pada waktu pernikahannya Oyen itu saya menjadi saksi. Halo, Pak Didi. Sinyalnya hilang ini, kita tunggu sebentar. Hilang. Hilang sinyalnya. Hilang sinyalnya. Iya, ini sebentar. Tak WA juga nggak respon. Mungkin sinyal di sana atau mati listrik. Ada yang bisa menggantikan mungkin? Oh ini. Nah, masuk lagi. Halo. Halo. Pangapunten Mas Bimo. Lanjut Pak. Terlempar. Jadi tadi saya sampai mengatakan bahwa saya mendampingi keluarga Yuda dan Kak Oyen, juga sebenarnya Mas Seto, tapi karena situasinya seperti ini, jadi kami tidak cukup intens, tapi paling tidak kami sering berkabar, menanyakan perkembangan anaknya, seperti itu. Saya bersyukur mereka juga terbuka dengan saya untuk berbagi apa yang menjadi pengalaman keluarga. Nah, saya pikir bagaimana mengajak anak-anak membiasakan diri menjadi orang Katolik itu penting.
Kalau Bapak Ibu ingat, kebiasaan lingkungan kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit itu luar biasa. Jadi anak saya, Gendis dan Manyu itu kemudian kalau doa malam mendoakan bapak-bapak, Pak Kundarto misalnya, kemudian waktu itu Bude siapa yang kemudian Seto, kayak gitu itu didoakan semua berturut-turut dalam doa malam sebelum kami tidur. Sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi warna, membekali anak-anak kita untuk menjadi orang Katolik yang peduli, seperti itu. Kemudian ini ada tambahan dari Mbak Oyen. Ya, misalnya mengajari anaknya berdoa dan menutup doanya dengan santo, memohon doa dari santo pelindungnya, seperti itu. Itu ajaran yang bagus, Mbak Oyen. Lanjutkan, Mbak Oyen, itu keren supaya anak-anak kita itu menjadi terbiasa dengan berdoa, seperti itu. Kebetulan kami di keluarganya Klaten itu bertumbuh 4-5 keluarga, itu anaknya kecil-kecil bareng-bareng, jadi kami bisa sharing dengan mas-mas dan mbak-mbak saya bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi anak Katolik. Itu. Kalau bagi saya dan Ami menjadi pasutri Katolik, itu saya belajar dari Bapak Ibu, dari Pak Sis, Pak Sri, Pak Dekartono, Bu Wiwit, Mbak Nardi, itu yang saya catat mulai sejak saya pertama bergabung itu sebagai bagaimana menjadi pensiunan itu hidupnya. Itu saya benar-benar belajar dari jenengan semua, sehingga saya tidak usah nunggu umurnya 60 supaya saya pensiun dalam pemikiran, bukan dalam kehidupan. Jadi langgamnya itu langgam pensiunan gitu, Pak Sri istilahnya. Bapak Ibu, saya pikir sharing kita malam ini luar biasa. Pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu tentang bagaimana menjadikan rumah tangga sebagai awal pertumbuhan iman, ya, Ecclesia Domestica. Kata-kata ini semakin baik. Kalau saya waktu itu Mudika itu kan ada pro Ecclesia et Patria gitu, untuk gereja dan tanah air. Ini ada lagi seperti itu. Oke, mari kita, ada lagi yang mau sharing atau kata Mas Bimo boleh sampai jam berapa saja katanya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa umat. Kita berdoa, kami mohon Bapak Ibu bisa mendoakan keluarga-keluarga di lingkungan kita, terutama keluarga-keluarga yang mungkin menghadapi kesulitan di dalam masa pandemi ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah mengajarkan kepada kami dengan keluarga kecilmu, melalui Santo Yusuf dan Bunda Maria, tentang kesabaran dan teladan seorang Yusuf yang menjadi panutan bagi kami. Malam hari ini bersama dengan keluarga-keluarga di lingkungan Alexander, kami belajar tentang dokumen-dokumen gereja, bagaimana kami harus menjalankan panggilan kami sebagai keluarga-keluarga dan sebagai gereja kecil. Kami mohon Tuhan Yesus dengarkanlah doa-doa dari keluarga-keluarga di lingkungan Alexander ini. Monggo. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Romo Paroki kami, Romo Anton, dan juga Romo Andre. Kiranya
Tuhan selalu memberikan rahmat karunia, rahmat kesehatan, rahmat kesetiaan, dan roh kebijaksanaan. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang Kau beri anugerah sakit, siapapun mereka, dimanapun sakitnya, dan sakit apapun mereka, khususnya Bapak Eko, Bapak Gundarto, Ibu Nanang, dan kami Wati. Berkatilah mereka ya Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan mereka kepadamu, kuatkanlah jiwa raga mereka, dan berkatilah mereka segera kesembuhan, agar mereka segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini belajar di rumah di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya dalam situasi yang tidak enak ini, orang tua dan anak-anak sungguh bisa menyegarkan diri. Kami juga mohon berkat dan perlindungan-Mu untuk anak-anak kami yang menginjak dewasa Tuhan, OMK, para remaja. Tuhan, tumbuhkan di dalam hati mereka rasa dan semangat untuk irisan Tuhan, setia di dalam jalan-Mu, ya di dalam kebenaran-Mu, dimanapun mereka berada, mereka membawa nama-Mu dengan setia, dengan percaya, dengan kata berani Tuhan untuk bersaksi menjadi garam, menjadi terang di dalam masyarakat dalam situasi yang pandemi ini. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga khususnya di lingkungan Alexander yang belum bisa hadir dalam Zoom bersama kami ini. Dimanapun mereka berada, berkatalah mereka juga selalu kesehatan jasmani dan rohani, dan berkatalah keluarga-keluarga di lingkungan Alexander khususnya, dan lingkungan lain, berkatilah selalu kesehatan, berkatalah limpahkan damai sejahtera kepada kami semua, lindungilah mereka dalam perjalanan kami menuju kepadamu, berkatilah selalu Kau jauhkan dari segala macam penyakit, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, dan berkatilah selalu kami bisa menangkap sabda-Mu dan melakukannya, agar hidup kami bisa selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah doa-doa kami dari keluarga-keluarga di lingkungan Alexander. Semoga Engkau berkenan, memberkati, dan melindungi kami semua umat di keluarga Alexander. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bapak Ibu, kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi dalam kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, terima kasih kebersamaan kita sepanjang 96 menit. Terima kasih juga Mas Bimo yang sudah membantu, dan juga Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi. Nanti dokumennya bisa didapatkan dari Mas Bimo. Kemudian kalau mau belajar bisa webinar nanti Pak C yang jadi
sebagai hostnya untuk apa namanya tadi tentang dokumen kepausan tentang bagaimana keluarga seharusnya. Ngaten nggih, Bapak Ibu, mohon lepat dan kekurangannya dalam penyampaian tadi, mohon maaf. Semoga kita selalu diberkati, terutama di masa-masa ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Agung dan Pengampun, saat ini kami percaya untuk jalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini. Terima kasih Engkau telah menyadarkan kami menjadi keluarga-keluarga yang mendidik iman, tempat bertumbuhnya iman bagi anak-anak kami. Semoga kepercayaan yang Kau berikan kepada kami selalu dapat kami laksanakan demi kemuliaan nama-Mu dan demi terwujudnya kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang sepanjang segala abad. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati hidup kita, rencana-rencana kita, dan juga kehidupan yang dikerjakan Tuhan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup. Monggo. Lima tiga. 553. Monggo. Ya Bunda Allah, Matur nuwun Pak Didi. Waktu saya kembalikan. Nuwun Pak Didi atas panduannya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir untuk kita dapat bertemu meskipun masih dalam kondisi online. Sebelum saya tutup, saya informasi kembali bahwa hari Selasa tanggal 21 kita ada undangan bisa memulai 1 tahun dari Pak Andreas di Gereja Minomartani jam 7 malam. Monggo bagi yang berkenan hadir dapat mengisi daftar hadirnya di grup WA supaya nanti bisa kami informasikan ke keluarga untuk menyiapkan kuotanya karena akan berbagi dengan keluarga besar Pak Andreas juga. Itu informasi dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, informasi lain jika ada. Mas, jadwalnya lingkung wilayah kita itu Natal kapan ya? Malam Natal jam kedua, setengah 8. Oh, okay. Untuk kartu saya dapat info kok dibagi H-7. Jadi harusnya sih hari ini dibagi, tapi kok belum ada informasi. Jadi nanti kalau sudah ada kartu, saya akan buka listnya. Jadi nanti Bapak Ibu, Saudara yang memang akan hadir, silahkan mengisi listnya. Begitu. Oh, itu kartunya khusus kartu Natal, Mas? Nggih, seperti yang Paskah kemarin, jadi kartu biru wajib dibawa, kartu Natal nanti khusus juga wajib dibawa, lalu ada syarat tambahan itu, seperti yang sudah saya share ya, di HP dipersiapkan untuk aplikasi Peduli Lindungi, untuk menunjukkan bahwa sudah vaksin 2 kali. Begitu.
Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Jika sudah tidak ada, boleh saya tutup ya. Matur nuwun, sampai bertemu di Advent keempat terakhir besok hari Senin jam 7. Ya, Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih, mohon pamit. Selamat malam. Dadah.